Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di Ormas. Terbitnya peraturan yang memberi karpet merah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk memiliki izin tambang menyulut diskusi panas. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara. Pemerintah menyatakan pemberian izin tambang ini adalah kado atas peran ormas dalam pembangunan negeri. Namun di sisi lain, terdapat celah dan potensi bencana yang bisa terjadi jika kebijakan ini akan berjalan dengan mulus. Dalam PP Nomor 25 Tahun 2024, ormas keagamaan bakal menjadi pihak yang diprioritaskan untuk menerima wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Nah, di dalam aturan itu ada pasal baru yang disisipkan, yaitu pasal 83A. Bunyinya, badan usaha yang ada di bawah ormas keagamaan boleh melakukan penawaran izin tambang. Tapi, wilayah yang diajukan dalam izin tambang itu harus bekas PKP 2B atau Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara, alias perjanjian batu bara antara pemerintah dan suatu badan usaha pertambangan. Dan syaratnya, ormas keagamaan harus menjadi pemilik saham terbanyak di badan usaha yang mengajukan izin tambang. Badan usaha milik ormas itu juga tidak boleh bekerja sama dengan ex-PKP 2B sebelumnya. Menurut pemerintah, kebijakan ini bisa memberikan manfaat untuk anggota ormas itu sendiri. Selain itu, dengan mengelola tambang, pemerintah juga berharap ormas bisa mandiri secara ekonomi. Jadi, kalau sebuah ormas ingin menjalankan programnya, tidak perlu bingung dan kalang kabut mengajukan proposal permohonan dana ke sana dan kemari. Tapi nyatanya, aturan bagi-bagi tambang ini justru menyulut berbagai kekhawatiran, mulai dari posisi ormas dalam krisis lingkungan sampai memperuncing konflik sosial. Salah satu LSM pejuang lingkungan hidup terbesar di Indonesia, yaitu WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, membocorkan berbagai dosa dalam aturan ini. Pertama, WALHI menekankan bahwa aturan ini menjadi bentuk pembangkangan konstitusi. Pasalnya dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, jelas-jelas disebutkan bahwa pemberian izin tambang itu diprioritaskan pada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta lewat proses lelang. Kedua, WALHI mengkhawatirkan dengan diberikannya IUPK kepada ormas, izin tambang bukannya menjadi mekanisme pengendalian krisis lingkungan, tapi justru jadi alat transaksi kekuasaan plus obral sumber daya alam. Ketiga, meningkatnya krisis lingkungan hidup khususnya emisi karbon akibat produksi batu bara, di mana pada tahun 2021, Indonesia adalah negara penghasil emisi karbon paling besar ke-9 di dunia. Keempat, potensi peningkatan kasus terkait perjuangan lingkungan hidup. WALHI mencatat selama 1 dekade pemerintahan Presiden Jokowi, sudah ada 872 kasus kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi dalam perjuangan lingkungan hidup. Kelima, konflik internal dalam ormas keagamaan. WALHI menilai ormas keagamaan sejatinya dibentuk dengan tujuan mulia. Namun dengan adanya aturan ini, bisa-bisa terjadi konflik antara badan usaha pertambangan milik ormas dengan anggota ormas itu sendiri. Pasalnya, tidak sedikit anggota ormas yang menjadi pendamping advokasi bagi warga yang memperjuangkan perlindungan lingkungan. Keenam, aturan baru ini seolah menjadi pesta bagi para oligarki batu bara yang telah menjadi pemain lama dalam perusakan lingkungan, mengingat tidak semua ormas memiliki kemampuan profesional dalam mengelola tambang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana para ormas keagamaan menanggapi tawaran menggoda dari pemerintah ini?
Sebagian ormas keagamaan sudah menunjukkan antusiasme untuk masuk dalam dunia pertambangan. Dalihnya sebagai kesejahteraan organisasi. Tapi tidak sedikit pula ormas yang memilih untuk berpikir dua kali atau bahkan sama sekali enggan melirik kartu izin tambang ini. Bagi Muhammadiyah, aturan bagi-bagi izin tambang ini seolah menjadi jebakan. Menurut mantan Ketum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, sistem IUP itu sudah lama diselewengkan dan jadi warisan kolonial. Din menyatakan, jika ormas keagamaan masuk dalam lingkaran setan pertambangan, maka siapa lagi yang bisa diharapkan menjadi peraduan atas perusakan lingkungan. Din pun mendorong PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran itu. Berbanding terbalik dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU sangat membuka diri atas tawaran ini yang dianggap sebagai sebuah kesempatan. Bahkan, usai revisi aturan ini dikumandangkan pemerintah, NU segera tancap gas membentuk badan usaha demi memenuhi syarat kepemilikan izin tambang. Maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan afirmasi ini, kami lihat sebagai peluang. Dan segera kami tangkap, butuh, gimana lagi gitu. Segera kami tangkap, sehingga kami memang sudah mengajukan begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP nomor 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan. Nah sekarang masih berproses, misalnya untuk peraturan presiden dan lain-lain, kita lihat nanti. Nah kemudian apakah NU punya sumber daya? Nah ini bendahara umum kami ini pengusaha tambang juga, itu, dan dia tentu tidak sendirian, bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang dia punya jaringan bisnis di antara ya komunitas pertambangan ini, sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini. Sementara Persatuan Gereja Indonesia atau PGI mengapresiasi langkah Jokowi, namun juga menyadari bahwa hal ini sulit diimplementasikan. PGI pun memperingatkan agar ormas tidak mengesampingkan tugas dan fungsinya. Sementara Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI menolak habis-habisan tawaran ini demi menjaga independensi. Terakhir, PHDI atau Persatuan Hindu Dharma Indonesia menyambut baik aturan ini, namun juga memilih untuk berhati-hati. Terakhir, apa kata Jokowi menyambut pro dan kontra dalam diskusi panas soal aturan izin tambang ini? Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat. Baik itu diberikan pada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya.